Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat. Yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat menjadi KPK. Yang ketiga, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, yang pertama kita akan mempelajari materi bilangan berpangkat bulat. Nah, bilangan berpangkat bulat. Nah, bentuk umumnya adalah bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A disebut bilangan pokok, sedangkan N disebut pangkat ataupun eksponen. Pada dasarnya, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Ya, ini bentuk umumnya bilangan berpangkat. A pangkat N bisa kita jabarkan, yaitu di mana bilangan pokok ini dikalikan sebanyak N atau sebanyak pangkatnya. Nah, ini sudah dijabarkan. A dikali A sebanyak N kali. Nah, karena kita belum mengetahui N-nya itu. Ya, makanya Bapak buat A dikalikan sebanyak N kali. Nah, di sini sudah Bapak sertakan contohnya. Contoh dari bilangan berpangkat. Nah, ini disebut dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 disebut dengan bilangan pokok, 3 sedangkan 3 disebut dengan eksponen. Ya, disebut dengan eksponen 3. Jadi, nah, kita jabarkan 2 pangkat 3. 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Karena eksponennya
3. Ya, berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 2 kali 2 yaitu 4. Nah, 2 kali 2, 4. 4 dikalikan 2, 8. Jadi, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Ya, hasilnya 8. Adapun sifat-sifat dari pemangkatan. Sifat-sifat pemangkatan. Yang pertama. Yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Nah, untuk perkalian bilangan berpangkat, lihat dulu bilangan pokoknya. Nah, kalau dia bilangan pokoknya sama, nah, bilangan pokoknya sudah sama, maka kalian tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Nah, A pangkat N dikali A pangkat N bentuknya akan seperti ini. Yaitu A pangkat M plus N. Contohnya, ya, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, lihat bilangan pokoknya sudah sama. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kita tambahkan saja pangkatnya. Yaitu 2 ditambahkan 3. Ini bentuknya. 2 pangkat 2 ditambah 3. Ya, jadinya 2 pangkat 5. Nah, hasil dari 2 pangkat 5 kalian bisa cari sendiri. Ya, caranya adalah 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat bulat. Ya, pembagian bilangan berpangkat bulat. Lihat juga bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, nah, kalian tinggal kurangkan saja. Kurangkan saja pangkatnya. Nah, kurangkan pangkatnya. Nah, bentuknya kan seperti ini. A pangkat M dikurang N. Nah, ini contohnya. Contohnya, ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Tinggal kurangkan pangkatnya. Jadinya seperti ini. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ya, 2 pangkat 5 dikurangi 3. Jadinya 2 pangkat 2. Nah, untuk hasilnya kalian bisa cari sendiri. Ya, 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, sifat yang ketiga. A pangkat M. Nah, di dalam kurung terdapat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M. Sedangkan di luar kurung juga ada pangkat, yaitu pangkat N.
Nah, untuk bentuk seperti ini, kalian tinggal kalikan pangkatnya. Ya. Kalian tinggal kalikan pangkatnya. M dikali N. Bentuknya kan seperti ini. A pangkat N dikali N. Sudah sampai sana? Ini contohnya. Contohnya. 2 pangkat 3 itu berada di dalam kurung. 2 pangkat 3. Sedangkan pangkat 2 ada di luar kurung. Kalian tinggal kalikan pangkatnya. Ya. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Ya, anak-anak, di sini 6. Bukan 5 ya. 3 kali 2, 6. Ya, bukan 5. Nah, sudah. Sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir. Di dalam kurung terdapat bilangan pokok. Tetapi bilangan pokoknya ini berbeda. Ya. Lihat. Bilangan pokoknya ini berbeda. Nah, sudah. Di luar kurung terdapat pangkat M. Ya. Tinggal kalikan saja. A dikali pangkat M. Jadinya A pangkat N. Dikalikan B juga dipangkatkan dengan M. Ya. B juga dipangkatkan dengan M. Nah, ini bentuknya. A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, misalkan ada yang mau bertanya, Pak, itu kan sama kayak nomor 1. Nah, beda ya Nana. Ya, ini emang perkalian, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Kalian tidak bisa menjumlahkan pangkatnya langsung karena bilangan pokoknya berbeda. Ya. Nah, ini seperti contoh. Seperti contoh ini. Nah, bilangan pokoknya berbeda. 3 dan 2. 3 dikali 2 pangkat 2. Ya. Nah, 3 dipangkatkan 2. 2 pun juga dipangkatkan 2. Nah, Pak, kok nggak dijumlahkan saja langsung pangkatnya? Nah, lihat bilangan pokoknya dulu. Apakah sudah sama? Kalau dia tidak sama, tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Ya. Nah, bagaimana? Kita cari hasilnya satu-satu. 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3. Hasilnya 9. Dikalikan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Jadi 9 kali 4 sama dengan 36. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada mengubah bilangan bulat besar. Berarti bilangan bulatnya besar. Dan anak menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan bulat besarnya disederhanakan menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, contohnya, di sini Bapak mempunyai bilangan bulat besar yaitu 1 juta. Nah, Bapak akan ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, lihat angka satuannya adalah 1. Nah,
Berarti 1 dikalikan 10 pangkat 6. Di mana dapat 10 pangkat 6 ini? Nah, lihat. Nolnya kita hitung. Ada berapa nolnya? Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena nolnya ada 6, berarti 1 dikalikan 10 pangkat 6. Udah? Nah, Bapak ke contoh yang kedua. Nah, Bapak mempunyai bilangan bulat besar yaitu 200.000. Nah, 200.000. Lihat angka satuannya, yaitu 2. Ya, angka satuannya 2. Dikalikan 10 pangkat 5. Ya, kita hitung nolnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2. Nah, di sini 2. Tulis. Dikali 10 pangkat 5. Nah. Contoh yang ketiga. 15 juta. Lihat. Di sini ada angka 15. Ya. Angka 15 itu puluhan. Bukan lagi satuan. Puluhan. Ya. Nah. Lihat dulu. Di sini kenapa Bapak buat 1,5? Karena harus ada komanya. Ya, harus ada satu angka di depan koma. Nah, makanya Bapak isi koma. Nah, lihat, hitung sekarang nolnya ada berapa? 1. Nah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 10 pangkat 6. Oh, bukan. Nah, kenapa di sini 7? Karena Bapak diisikan koma, berarti pangkatnya ke nolnya ada 6 ditambahkan 1. Jadinya 7. Ya, karena Bapak isikan koma puluhannya. Ya, jadinya kali 10 pangkat 7. Ya. Tuh. Nah, contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat kalian harus perhatikan dengan baik-baik, ya. 0,003. Nah, 0,003. Sama dengan, nah, lihat angka satuannya adalah di 3. Dikalikan 10 pangkat min 3. Kenapa di sini Bapak isi min? Karena nolnya ada di depan angka 3. Ya, lihat nolnya ada di depan angka 3. Ya. Nah, makanya Bapak tulis di sini min. Berbeda dengan ini. Kalau ini nolnya ada di belakang angkanya atau satuannya ini. Jadinya dia positif. Ya. Nah, di sini min. Kita hitung nolnya. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 3. Nolnya ada 3. Ya. Nah, contoh yang kelima. Yaitu 0,025. Nah, lihat. Di sini bukan satuan lagi. Ada puluhan. Itu 25. Ya. 25. Nah, sama seperti ini. Bapak isikan koma. Ada satu angka di depan koma. Nah, isi koma. Ya. Nah, kalau di sini kita tidak hitung atau ditambahkan 1 nolnya. Tetap kita hitung 0 di sini aja. 1, 2,
berarti dikalikan 10 pangkat min 2. Ya. Jangan ditambahkan lagi karena isi koma. Ya, berbeda dengan ini. Kalau ini kita tinggal hitung nolnya di sini saja. Ya, kalau di sini baru kita nolnya ada 6 ditambahkan 1 karena isi koma. Ya. Kalau ini tidak. Kita hitung nolnya saja. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan pecahan yang dipangkatkan. Bilangan pecahan yang dipangkatkan. Bapak langsung ke sifat-sifat pemangkatannya. Ya. Langsung ke sifat-sifat pemangkatan. Sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama yaitu pecahan A per B pangkat N. Nah, A ini adalah pembilang. B adalah penyebut. Ya. Dipangkatkan dengan N. Jadinya, keduanya, pembilang dan penyebutnya, dipangkatkan dengan N. Nih. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Pembilangnya dipangkatkan dengan N. Penyebutnya juga dipangkatkan dengan N. Nih. Ya. Langsung ke contoh. Kita langsung ke contoh. Ya. Di sini Bapak mempunyai pecahan 2/3. Dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi pembilangnya dipangkatkan dengan 2. Ini. 3-nya ataupun penyebutnya juga dipangkatkan dengan 2. Ini jadinya. Bentuknya akan seperti ini. 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Bapak langsung cari hasilnya ini. Ya, Bapak langsung cari hasilnya. 2 pangkat 2. Berarti 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti 2 kali 2. Yaitu 4. Sedangkan 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadinya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita langsung ke sifat yang kedua. Nah, yaitu A per B pangkat M. Ya, di sini A per B pangkat M. Nah, A per B pangkat M dikalikan A per B pangkat N. Nah, lihat di sini nak pecahannya. Pecahannya dia sama bentuknya. Nah, lihat penyebutnya ataupun pembilangnya itu sama. A dengan A. Penyebutnya juga sama. B dengan B. Nah, karena pecahan ini sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, ini pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, bentuknya akan seperti ini, nak. Pembilangnya. Ya, yaitu A. Berarti A pangkat M ditambah N. Begitu juga dengan penyebutnya. Karena sudah B, keduanya B, berarti B pangkat M plus N. Nah, sudah, anak-anak? Kalau sudah, ini contohnya. Contohnya.
Contohnya, lihat pecahannya dulu. Jangan lihat ke pangkatnya dulu. Pecahannya. Nah, lihat pecahannya sudah sama. Pembilang ataupun penyebutnya sudah sama. Karena kita pecahannya sudah sama, berarti tinggal jumlahkan pangkatnya. Nah, pangkatnya dijumlahkan. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. 2. Pembilangnya yaitu 2. 2 pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan. Pangkat 3 ditambah 2. Begitupun juga penyebutnya. Nah, penyebutnya 3. Berarti 3 pangkat 3 ditambahkan 2. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, anak-anak. Ya. 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Hasilnya bisa kalian cari sendiri. Ya, cari sendiri hasilnya. Ya. Itu untuk sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang ketiga. Nah, tidak jauh beda dengan perkaliannya, anak-anak. Ya. Di sini cuma pembagian. Jadi, pangkatnya cuma dikurang saja. Nah, kita ganti plusnya jadi min. Ini pembagian, ini perkalian. Ya. Nah, kita ubah di sini aja, anak-anak. Pangkatnya M dikurang N. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, cuma ganti gini saja, tanda saja. Ya. Di perkalian pakai plus, pembagian pakai min. Ya. Dah? Ya, Bapak langsung aja ke contoh. Nah, ini contohnya. Nah, lihat pecahannya dulu. Pecahannya sama. Berarti 2/3 pangkat 4 dibagi dengan 2/3 pangkat 2. Bentuknya kan seperti ini. Kenapa? Karena pecahannya sudah sama. Tinggal kita kurangi pangkatnya saja. Nah, untuk pembilangnya itu 2. Ini 2. Ya. 2 pangkat 4, di sini dapat 4. Dikurangi 2. 2-nya dapat sini. Ya. Udah. Penyebutnya, ya, bilangan pokoknya 3. Nih, dapatnya di sini. 3 sama 3. 3. Ya. Pangkat 4. Nah, 4-nya dapat sini sama. Untuk yang di atas juga sama. Ya. Min 2. Nah, ini bentuknya. Hasilnya jadinya 4 dikurangi jadi 2 pangkat 2. Untuk penyebut juga 4 dikurangi 2 berarti 3 pangkat 2. Ya. Hasilnya kalian cari sendiri. Ya. Nah, sifat yang terakhir. Nah, sifat yang terakhir sama kayak yang tadi, sifat bilangan berpangkat, cuma di sini pecahan. Nah, yaitu sifat yang terakhir A per B pangkat M. Nah, dalam kurung dipangkatkan dengan N lagi. Ya, dipangkatkan dengan N lagi. Nih. Nah, di sini sudah terdapat pangkat, di sini ada lagi pangkat. Bagaimana caranya? Nah, tinggal dikalikan pangkatnya. Nah, A. Nah, di sini bentuknya akan seperti ini. A pangkat M dikali N. Begitu juga dengan penyebutnya. Ya, penyebutnya juga B M dikali N. Pangkatnya ini. Ya, nih. Sudah? Nah, contohnya.
2/3 pangkat 3 pangkat 2. Nah, kalikan pangkatnya. Nah, penyebutnya, jadi bilangan pokoknya 2. Dapatnya di sini. Ya, 2. Pangkatnya dikalikan. 3 dikali 2. Sedangkan penyebutnya ini 3. Dapatnya 3 di sini. Ini 3. Ya, sini 3. Pangkatnya tinggal dikalikan. 3 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Ya. Nah, hasilnya bisa kalian cari sendiri. 2 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 6 berapa? Ya. Itu contoh-contoh ataupun sifat-sifat dari pengangkatan bilangan pecahan. Ya. Udah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut materi yang kedua dan yang ketiga. Bapak jadikan satu. Ya. Yaitu yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, Bapak jadikan satu ya. Dan yang kedua, faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, Bapak jadikan satu. Tapi kita bahasnya satu-satu. Yang pertama, kita bahas tentang KPK. Atau kelipatan persekutuan terkecil. Bapak langsung contoh ini ya, Nana. Mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nih, kita cari satu-satu terlebih dahulu. Kelipatan 2. Nah, adalah, kita hitung dari 2. 2. Kelipatan, berarti untuk angka selanjutnya, nah, angka selanjutnya, 2 ditambahkan dengan 2. Ya, berarti 2 tambah 2, 4. Begitupun selanjutnya. Ya. Begitupun selanjutnya. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Nah, Bapak cari 5 aja, 6 aja. Ya, kelipatan dari 2. Sudah? Kalau sudah, kita cari kelipatan dari 3. Ya. Kelipatan 3 adalah dimulai dari 3. Nah, ini ditambahkan 3 anak-anak. Ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Nah, kalau sudah. Nah, yang di atas ada 6. Ya. Yang di bawah juga ada 6 angka. Nah, kita lihat di sini, Nak, kelipatan 2 dan 3. Lihat angka yang sama. Ya. Lihat angka yang sama. Di sini sudah Bapak hitamkan angka-angka yang sama. Yaitu, lihat 6, sini 6. Sama. Lagi, cari yang sama. Itu 12 dengan 12. Maka, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Itu kelipatan persekutuannya. Belum KPK-nya. Nah, kalau KPK-nya, lihat yang terkecil dari 6 dan 12.
cari yang terkecil dari 6 dan 12. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, 6. Nih. Nah, ya. Sedikit ya materi untuk KPK dan EPB. Ya. Nah, yang kedua, lanjut ke FPB. Itu faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, langsung saja mencari faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15. Nah, kita cari satu-satu. Faktor dari 12 adalah faktor yang bisa membagi 12. Apa saja yang bisa membagi 12? Ya, 1. Ya, bisa dibagi dengan 12. 2 bisa dibagi dengan 12. Ya. 3 bisa dibagi dengan 12. Ya. 12 bisa dibagi dengan 4. 12 bisa dibagi dengan 6. 12 bisa dibagi dengan 12. Ya. Cara mencari faktor adalah cari yang bisa membagi dengan angka tersebut, bilangan tersebut. Ya. Misalkan 12. Bilangan apa saja yang bisa dibagi dengan 12? Bapak dapatkan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti ini adalah faktor dari 12. Ya. Sedangkan faktor dari 15 adalah, berarti kita cari bilangan apa saja yang bisa membagi 15. Yang pertama, 15 bisa dibagi dengan 1. Berarti selanjutnya, 15 bisa dibagi dengan 3. 15 bisa dibagi dengan 5. 15 bisa dibagi dengan 15. Berarti faktor dari 15 ini 1, 3, 5, dan 15. Nah. Ya. Sudah. Nah. Kita cari sekarang faktor persekutuannya. Ya. Sama dengan nyari kelipatan persekutuan. Untuk mencari faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah cari angka yang sama. Di sini sudah Bapak hitamkan mana yang sama. Yaitu 1 dan 3. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah 1 dan 3. Ya. 1 dan 3. Dan nah, itu baru faktor persekutuan. Sekarang kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Ya, di sini sudah dicantumkan terbesar. Berarti cari yang terbesar dari 1 dan 3. Ya, terbesarnya adalah 3. Berarti faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15 adalah 3. Nah. Sudah, anak-anak? Sedikit lagi. Nah. Nih. Mungkin kalian tidak asing lagi mencari KPK menggunakan tabel. Ya. Mungkin dari SD kalian sudah mempelajarinya. Sekarang Bapak akan mengajari lagi. Ya. Kalian mencari KPK dengan menggunakan tabel. Ya. Contohnya, mencari KPK dari 12 dan 15 menggunakan tabel. Ini anak-anak. Mencari KPK dari 12 dan 15. Yang pertama, caranya adalah bagi kedua bilangan ini dengan angka atau bilangan prima yang paling terkecil. Ya, bilangan prima. Kalian sudah tahu bilangan prima.
Ya, bilangan prima yang terkecil adalah 2. Nah, berarti bagi 12 dan 15 dengan 2. Lihat di sini anak-anak. 12 dibagi 2 adalah 6. Ya. Sedangkan 15 dibagi 2 tidak bisa. Tetap dipakai 15. Ya. Nah, misalkan kedua bilangan ini tidak bisa dibagi dengan 2, kalian bisa langsung dibagi dengan 3. Ya. Nah, ini Bapak pakai 2 karena 12 bisa dibagi dengan 2. Ya, Bapak ulangi. 12 bagi 2 adalah 6. Sedangkan 15 dibagi 2 tidak bisa. Bapak tetap tulis 15. Ya. Lanjut. Nah, 6 dibagi 2. Ya. 6 dibagi 2 adalah 3. Ini Bapak bagi 2 karena 6 bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 3. 15 dibagi 2 tidak bisa. Tetap ditulis 15. Ya. Nah, di sini lihat nak. Kalau kalian pakai 2. Nah, karena bilangan prima terkecil 2. Kalian pakai 2. Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 15 dibagi 2 juga tidak bisa. Makanya di sini Bapak pakai bilangan prima 3. Ya. 3 dibagi 3 dapat 1. 15 dibagi 3 dapat 5. Ya. Sudah. Nah, di sini sudah kita dapatkan 1. Nah, di sini belum. Nah, kita harus dapatkan juga dia 1. Nah, Bapak bagi 5. Karena di sini 5. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 tetap 1. Nah, kalau sudah sampai 1, kalian selesaikan. Ya, jangan dibagi lagi. Karena sudah di bawah ini adalah 1. Ya. Kalau belum, baru kalian cari lagi. Sudah? Nah, lihat di sini. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12 dan 15 adalah ini. Nah, semuanya kalian lingkari atau kotakin. Nah, ini Bapak sudah kasih kotak. Berarti semua ini adalah KPK-nya atau kelipatan persekutuannya. Yaitu 2 pangkat 2. Nah, ini karena dia 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini 3-nya. Dikali 5. Ini. Ya. Itu kelipatan persekutuannya. Ya. Nah, untuk KPK-nya kita jabarkan. Ya, kita jabarkan. Ini anak-anak. 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 2 kali. Ya, dikali 3 dikali 5. Nah, dari perkalian ini, Bapak dapatkan hasilnya adalah 60. Berarti KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Nah, udah anak-anak? Ya, mungkin anak-anak sudah mempelajarinya di SD. Ada yang memakai tabel, ada pun yang memakai pohon faktor. Sekarang Bapak ajari kalian dengan menggunakan tabel. Ya. Sudah? Lanjut. Nah, yang terakhir. Mencari FPB. Ya, menggunakan tabel. Mencari FPB menggunakan tabel. Contohnya, mencari FPB dari 12 dan 18 menggunakan tabel. 12 dan 18. Sama kayak tadi anak-anak. Bagi dulu dia dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. Nah,
12 dibagi 2, 6. Nah, bisa. 12 dibagi 2, bisa. Itu 6. 18 dibagi 2 juga bisa. Itu 9. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi, kedua bilangan ini bisa dibagi 2, makanya Bapak kotakin. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 2. Ya, langsung dikotak atau dilingkari anak-anak. Nah, sesuai dengan kesenian anak-anak, boleh dikotak, boleh dilingkari. Karena 12 dan 18 sama-sama bisa dibagi 2. Ya. Kita lanjut. Bapak bagi 2 juga lagi. Ya, Bapak bagi 2 lagi. Karena 6 bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Sedangkan 9 dibagi 2 nggak bisa. Tetap 9. Nah, Pak, kenapa nggak dilingkari, Pak? Atau dikotakin? Nah, kenapa Bapak tidak kotakin atau dilingkari? Karena 2 ini hanya bisa membagi 6. Sedangkan 9-nya tidak bisa. Makanya dia tidak dikotak atau dilingkari. Ya, Nana? Nah, kita lanjut. Nah, 3 dan 9, Bapak langsung bagikan dengan bilangan prima yaitu 3. Kenapa, Pak? Kenapa nggak 2? Karena 3 tidak bisa dibagi 2, 9 pun tidak bisa dibagi 2. Makanya Bapak pakai 3. Ya. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, Pak, kok ini dikotakin? Nah, kenapa Bapak kotakin? Karena 3 ini bisa membagi kedua bilangan ini. Ya, 3 dibagi 3 bisa 1. 9 dibagi 3 bisa. Itu 3. Makanya dikotakin atau dilingkari nanti ya. Lanjut. Sisa 3 ini. Dia harus bentuknya atau angkanya 1. Nah, di sini sudah 1. Bisa diturunkan langsung. 1 dibagi 3 tetap 1. Ya. 3 dibagi 3 1. Ini tidak bisa dilingkari. Ya. Ini tidak bisa dilingkari. Karena 1 dibagi 3, ya, tetap 1. Ya. 1 dibagi 3, tetap 1. Ya, 1 dibagi 3, tetap 1. 3 dibagi 3, 1. Makanya tidak dilingkari. Karena dia hanya bisa membagi 1 bilangan ini. Ya, makanya tidak dilingkari. Nah, sudah anak-anak? Jadi, kalau ditanyakan faktor primanya, faktor primanya dari 12 dan 18 adalah 2 dan 3. Karena ini aja bilangan prima yang ada di sini. Ya, jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. Kalau ada 5, ya buat 5-nya. Di sini cuma ada 2 dan 3. Jadi, faktor primanya adalah 2 dan 3. Ya. Dua dan 3. Nah, untuk faktorisasi primanya. Nah, lihat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 12 dan 18 adalah, lihat yang dilingkari berapa? 2 dan 3. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Nah, dan anak, ini tidak usah diikutkan. Karena tidak dilingkari. Ya. Faktorisasi primanya adalah
2 dikali 3. Sudah? Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari 12 dan 18 adalah tinggal dikalikan ini anak. Yang dilingkari ini. 2 dikali 3. Itu 6. Berarti FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya, Nana? Nah, itu materi yang bisa Bapak kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Nah, mungkin penjelasan Bapak terlalu cepat atau ada yang salah, tolong dimaklumi. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari yaitu himpunan. Ya. Sekian materi dari Bapak. Terima kasih.